Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo pemirsa. Senang sekali kami berdua kembali di layar televisi Anda, tentunya dalam program Apa Kabar Pare-Pare. Pemirsa, beragam informasi akan segera kami suguhkan untuk Anda bersama saya Nirusdin dan saya Johar Manikam. Dan pemirsa, salah satu informasi kita kali ini terkait Kementerian Agama melakukan himbauan agar tidak diadakannya sholat Jumat di masjid-masjid. Informasi tadi dapat Anda saksikan sesaat lagi. Inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Guna mencegah penularan wabah COVID-19, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Watang Baju Kiki membagikan masker secara gratis ke warga. Dan masker yang dibagikan tersebut merupakan hasil jahitan dari kader PKK Kelurahan Soreang yang dijahit secara swadaya. Berikut liputan selengkapnya. Guna melindungi warga dari wabah virus corona, pemerintah Kelurahan Watang Baju Kiki melalui Ketua Tim Penggerak PKK-nya membagikan masker secara gratis kepada warga pada Rabu 8 April 2020. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Watang Baju Kiki, Nur Muhlisa SE, turun didampingi Lurah Watang Baju Kiki Supardi beserta Babin Kamtibmas dan staf kelurahan menyasar satu persatu rumah warga untuk memberikan masker. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Watang Baju Kiki Nur Muhlisa mengungkapkan masker yang dibagikan tersebut merupakan hasil jahitan dari kader PKK Kelurahan Watang Soreang yang dijahit secara swadaya. Kegiatan PKK pada hari ini yaitu membantu membagikan masyarakat, bukan untuk menyarankan memakai masker atau apa. Ini langsung kita memberikan masker dengan kelompok menjahit dari Kelurahan Watang Baju Kiki untuk membantu membuatkan kami masker dan menyerahkan langsung kepada masyarakat. Mungkin begitu. Untuk kegiatan ini apakah akan berkelanjutan ini? Ya, akan berkelanjutan terus. Bukan hari ini selesai masker dibuat lagi, kita turun lagi untuk memberikan kepada masyarakat. Pembagian masker tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyuluhan atau komunikasi informasi dan edukasi mengenai himbauan pemerintah untuk tindak pencegahan penularan virus corona yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Pare-Pare. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, melihat kondisi perkembangan kasus coronavirus yang jumlahnya semakin meningkat setiap hari, Kementerian Agama menghimbau setiap masjid yang ada di Kota Pare-Pare tidak melakukan sholat Jumat berjamaah. Kantor Kementerian Agama Kota Pare-Pare mengeluarkan seruan agar masjid tidak menggelar sholat Jumat. Maka sebagai langkah yang dilakukan, pada Kamis 9 April 2020, Kantor Kementerian Agama bersama pemerintah kota, Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia beserta Polri mendatangi satu persatu masjid yang ada di Kota Pare-Pare untuk menghimbau agar tidak mengadakan sholat Jumat untuk mencegah pandemi COVID-19. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Pare-Pare Haji Taufik Tahir menyebutkan, dengan melihat perkembangan situasi yang ada saat ini, kondisi penyebaran wabah yang semakin serius, maka Kementerian Agama meminta pengurus masjid-masjid di Kota Pare-Pare untuk sementara tidak menggelar sholat Jumat dan diganti ibadah di rumah masing-masing. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit COVID-19. Ya, dilakukan hari ini menindaklanjuti surat edaran dari MUI, Dewan Masjid, baik dari pusat maupun juga kabupaten, kota, itu bahwa kita akan mengunjungi dari 4 kecamatan. Hari Selasa kemarin itu sudah Baju Kiki dengan Baju Kiki Barat, hari ini Ujung dengan Soreang. Ini terkait dengan masjid yang masih buka sholat Jumat. Ini kita tetap himbau dari pemerintah kota mengharapkan agar Jumat besok itu tidak ada lagi masjid yang dibuka di Pare-Pare untuk sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu diganti dengan sholat Jumat masing-masing di rumah. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya kapan dia memanggil Pak Kapai? Sebentar, Pak. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar menghindari ini virus COVID-19 ini, corona, dengan harapan bahwa ini masjid ditutup di Kota Pare-Pare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini.
Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Sejak adanya himbauan dari pemerintah tentang kewajiban memakai masker saat keluar atau beraktivitas di luar rumah, sejumlah pedagang kaki lima menjajakan dagangannya berupa masker kain di sudut-sudut jalan yang ada di Kota Parepare. Berikut liputannya. Sejumlah pedagang kaki lima ramai menjajakan dagangannya berupa masker kain di sudut-sudut jalan Kota Parepare, seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Lahalede, begitu juga di Jalan Agus Salim. Sudirman contohnya yang sehari-harinya beroperasi sebagai tukang jahit beralih menjual masker kain yang kini mulai ramai dicari masyarakat sejak ada himbauan dari pemerintah tentang kewajiban memakai masker saat keluar atau beraktivitas di luar rumah. Sudirman mengaku dalam sehari mampu membuat masker sebanyak 12 lusin untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemarin 5.000 satu dan ya, harganya 5.000 satu ya. Ya. Berapa banyak biasa ya dikasih laku? Kemarin 1 lusin. Saya mulai jahit. Ya. Harga masker yang dijual oleh para pedagang kaki lima bervariasi, mulai dari harga Rp5.000 per buah. Keuntungan masker kain ini dapat dicuci ulang dan dipergunakan oleh masyarakat di tempat-tempat umum dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun demikian, physical distancing atau menjaga jarak minimal 2 meter harus tetap diperhatikan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Untuk mengantisipasi kondisi sulit kebutuhan darah di tengah pandemi, Batalion B Pelopor melakukan bakti sosial donor darah untuk menjamin ketersediaan darah jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Personil Batalion B Pelopor bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia UTD Kota Parepare menggelar donor darah. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan personil Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan. Kompol Sapari selaku Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan mengatakan, darah yang diambil dari puluhan personil Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan secara sukarela nantinya akan disimpan di bank darah sebagai stok darah. Dalam kondisi pandemi COVID-19, Batalion B Pelopor akan terus berupaya untuk melakukan hal positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu caranya yakni dengan aksi mendonorkan darah. Aksi donor darah ini diharapkan bisa membantu PMI dalam rangka menjaga ketersediaan darah yang sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat. Melalui sirkulasi sel darah yang rutin tentunya akan membantu tubuh meningkatkan kekebalan dari berbagai serangan virus, termasuk virus corona. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Dengan ujian yang menimpa dunia saat ini, Badan Amal Zakat Nasional Kota Parepare menghimbau kepada warga Parepare agar tidak lupa melaksanakan rukun iman yang ketiga, yakni tidak lupa membayar zakat agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut liputan selengkapnya. Di tengah ujian yang melanda bangsa saat ini dengan merebaknya wabah virus corona, Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tetap menghimbau kepada warga masyarakat muslim khususnya di Kota Parepare untuk tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya, khususnya rukun iman yang ketiga yakni membayar zakat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare Abdullah SAG MPD di ruang kerjanya pada Kamis 9 April 2020. Menurutnya di tengah ujian seperti ini hendaknya semakin mendekati
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu kami sebagai pimpinan Basnas menghimbau kepada kita umat Islam, mari kepada yang diberi amanah berupa rezeki, marilah tunaikanlah zakatnya supaya Allah senantiasa memberi keberkahan harta kita, memberi keberkahan hidup kita, memberi keberkahan hidup kita dalam alam ini. Saya kira ini sebagai titipan penyampaian dari kami. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah dalam melaksanakan perintahnya Allah dan juga istiqamah dalam meninggalkan larangannya. Yang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Parepare untuk tetap senantiasa memperhatikan himbauan-himbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga bisa terbebas dari penyebaran virus corona. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, meski dirayakan secara sederhana, ulang tahun Bawaslu ke-12 menjadi semangat tersendiri untuk menebarkan semangat positif bagi masyarakat. Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare ikut merayakan HUT Bawaslu yang ke-12 di Sekretariat Bawaslu Kota Parepare, Jalan Lasiming pada Kamis 9 April 2020. Rangkaian acara yang berlangsung sederhana ini diikuti tidak lebih dari 10 orang pegawai dan staf Bawaslu Parepare, ditandai dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama. Perjalanan 12 tahun Bawaslu sendiri dimulai pada tanggal 9 April hingga sekarang 9 April 2020. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Parepare Muhammad Zainal Asnun SIP mengatakan, rangkaian kegiatan ulang tahun Bawaslu Kota Parepare telah melakukan kegiatan sosial seperti donor darah, membagikan masker serta bantuan sosial ke sejumlah panti asuhan yang ada di kota ini. Pihaknya juga mengajak warga masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah dalam penanganan virus corona. Pada saat ini sama-sama kita ketahui bahwa dampak dari virus COVID-19 ini berdampak di khususnya Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia dan dunia internasional. Jadi mari sama-sama kita melaksanakan himbauan pemerintah untuk lebih banyak di rumah. Tidak keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Mari kita sama-sama bahu-membahu melawan COVID-19 untuk keselamatan kita semua. Zainal Asnun juga mengungkapkan bahwa di tengah merebaknya wabah virus corona tidak membatasi jajaran Bawaslu untuk terus menebarkan semangat positif bagi sesama. Lembaga Bawaslu harus tetap ada dan bermanfaat bagi sesama. Selain itu, di usianya yang ke-12, Bawaslu senantiasa tetap menjaga eksistensinya dalam mengawal demokrasi. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sudah, Mi. Naik, Mak. Nggak pakai helm kok, ga? Nggak. Mau kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm, Iyo, tidak pakai helm, Mi. Ay, satu aja helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh pemirsa. Terima kasih masih bersama kami. Dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-12, Bawaslu Kota Parepare melaksanakan kegiatan sosial, yakni membagi-bagikan masker ke masyarakat guna mencegah penularan virus corona-19. Berikut liputan selengkapnya. Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare memperingati hari jadinya yang ke-12 yang jatuh pada tanggal 9 April 2020. Maka untuk menyambut momentum ini, Bawaslu Kota Parepare melaksanakan kegiatan sosial, yakni bagi-bagi masker ke masyarakat guna mencegah penularan virus corona. Ketua Bawaslu Kota Parepare Zainal Asnun mengatakan, kegiatan bagi-bagi masker ini sejalan dengan himbauan pemerintah, yang mana masyarakat saat ini wajib menggunakan masker. Selain itu, kegiatan yang bertemakan membangun solidaritas
solidaritas kebangsaan melawan COVID-19 diinstruksikan untuk melakukan bakti sosial dengan membagikan masker kepada masyarakat terkait sosialisasi dan pencegahan terhadap COVID-19. Bawaslu menggelar apa ini, Pak? Jadi alhamdulillah hari ini kita laksanakan bakti sosial, kegiatan yang kedua, lanjutan dari kegiatan sementara kemarin dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bawaslu Republik Indonesia. Kegiatan hari ini kita laksanakan dalam bentuk pembagian masker kepada masyarakat, dan sama-sama kita mendukung pelaksanaan himbauan pemerintah, termasuk himbauan Bawaslu Republik Indonesia yang bersama-sama kita membangun solidaritas melawan COVID-19. Insyaallah selanjutnya sebentar sore. Kegiatan bagi-bagi masker tersebut bertempat di sejumlah titik di setiap kecamatan yang ada di Kota Parepare, dan adapun jumlah masker yang dibagikan ke masyarakat sebanyak ratusan buah masker kain dengan sasaran kepada pengguna jalan, tukang ojek, para pedagang, dan beberapa masyarakat yang melintasi jalan protokol. Erwin TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penutup dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program-program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Erni Rusdin, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.